dengan kegiatan kelas. Petunjuk-petunjuk apa saja yang ada kaitan atau menyuruh anak-anak untuk bersiap dalam perbaikan dan peningkatan yang dapat memanfaatkan apa yang masuk kepada pembahasan yang pertama, pendidikan seorang guru. Sudah ada 3 partisipasi di saya. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amelia. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi tentang meningkatkan daya simak. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik video ini dari awal sampai akhir. Mari kita mulai pada bagian pertama. Bagian pertama akan saya sampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang upaya seorang guru, bagaimana cara seorang guru meningkatkan daya simak seorang siswanya. Ada 7 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aneka pengalaman audio penyimak. Aneka pengalaman audio menyimak apa saja yang bisa dilakukan guru kepada peserta didik. Yang kedua, sikap seorang guru dalam mempengaruhi atau mengajar di kelas. Yang ketiga yaitu kualifikasi guru terhadap pemilihan atau diksi dalam menyampaikan materi. Yang keempat yaitu upaya menjadi seorang penyimak yang efektif. Bagaimana cara upaya yang bisa dilakukan seseorang akan menjadi seorang penyimak yang baik, itu harus disampaikan oleh seorang guru. Yang kelima yaitu cara mengatasi berbagai kendala apa saja yang kira-kiranya nanti akan dihadapi seorang peserta didik ketika dia sedang melakukan proses menyimak. Dan yang terakhir yaitu aneka kaidah kemajemukan menyimak. Jadi ketika kita sedang melakukan sebuah proses menyimak, itu ada sebuah kaidah tertentu yang harus kita laksanakan. Selanjutnya yaitu aneka pengalaman audio peningkat daya simak. Pada materi ini kita akan terfokus dari sudut pandang seorang guru. Jadi bagaimana seorang guru melakukan hal tersebut? Yang pertama yaitu melakukan atau membiasakan berbicara dengan memperkenalkan bunyi-bunyi atau intonasi. Intonasi di sini dimaksudkan hanya pada tekanan ketika guru tersebut bicara sehingga siswa bisa memperhatikan guru, seperti itu. Yang kedua yaitu membuat petunjuk yang ada kaitannya dengan kegiatan kelas. Petunjuk apa saja yang ada kaitannya dengan kegiatan kelas, sehingga itu akan melatih pikiran atau otak siswa untuk berpikir apa saja kira-kiranya yang ada kaitannya dengan kelas. Yang ketiga yaitu memberikan kalimat-kalimat contoh yang memancing respon dari siswa, baik itu respon sebuah pertanyaan, saran ataupun sanggahan. Yang keempat yaitu memberikan isyarat-isyarat atau mengemukakan suatu kode kepada siswa sehingga siswa itu bisa merespon balik terhadap guru tersebut. Yang kelima yaitu menceritakan sebuah kisah dongeng, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Dari cerita dongeng tersebut nantinya siswa akan terbiasa untuk menyimak seorang guru, kiranya kisah apa yang disampaikan dan nilai-nilai apa yang bisa didapatkan oleh siswa tersebut. Yang keenam yaitu membacakan suatu paragraf, baik itu paragraf narasi, paragraf diskusi ataupun paragraf argumentasi. Dari paragraf tersebut siswa dilatih untuk mencari ide pokok. Dari paragraf tersebut siswa dilatih untuk mencari ide pokok apa yang bisa didapatkan dari paragraf tersebut. Yang ke-7 yaitu memperagakan atau menirukan sebuah dialog sehingga siswa bisa terlatih untuk berbicara. Maksud di sini yaitu berdialog dengan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Yang ke-8 yaitu bercerita tentang keadaan yang terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Ketika siswa dilatih untuk menceritakan yang terjadi terhadap dirinya ataupun lingkungan sekitarnya, itu akan melatih pikiran siswa untuk berkembang sehingga kemampuan mengingatnya dapat diasah melalui hal tersebut. Yang ke-9 yaitu memberikan suatu ceramah tentang sebuah aspek kebudayaan.
Yang ke-10 yaitu mempersiapkan bagi mereka sebuah komposisi tertentu. Bagi mereka di sini maksudnya yaitu seorang siswa yang memiliki kelebihan seperti misalnya dia pandai menulis. Guru tersebut harus memberikan komposisi seberapa yang harus ia capai, takaran seberapa yang harus ia capai sehingga tulisannya bisa dikatakan baik dan memenuhi syarat. Selanjutnya ke-11 yaitu menyambut para tamu atau mengajak seseorang yang datang baik itu di forum kita, di rumah kita atau dimanapun sehingga orang tersebut bisa ikut di percakapan kita. Yang ke-12 yaitu meminta mereka ikut serta dalam sebuah kegiatan praktek-praktek yang praktis. Jadi siswa terbiasa berlatih untuk mengikuti praktek-praktek kecil baik di kelas maupun di luar kelas. Yang ke-13 yaitu menentukan suatu situasi yang sedang terjadi baik di kelas, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Dengan siswa melatih menilai situasi apa yang sedang terjadi, maka kemampuan atau daya simaknya di situ sedang benar-benar dilatih sehingga siswa bisa terbiasa menilai situasi apa yang sedang terjadi, hal apa yang akan terjadi, akibatnya seperti apa, dan tindakan apa yang harus saya lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfia, NIM C1D019006. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Dinda. Nah, yang kedua, menyimak pada para siswa lainnya, yaitu memberi petunjuk-petunjuk, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, memberikan rangkuman-rangkuman, menceritakan aneka kejadian atau insiden. Misalnya, apa yang mereka lihat atau apa yang terjadi dalam perjalanan mereka menuju ke sekolah atau ke kampus. Jadi, mereka menceritakan kembali kepada temannya kejadian apa yang telah terjadi sebelumnya, seperti itu. Yang ketiga, turut serta mengambil bagian atau peranan dalam suatu dialog tertentu. Jadi audio ini mengambil bagian yang sekiranya ia paham dalam bagian tersebut. Nah, yang keempat, menyimak pada rekaman-rekaman bahkan ucapan, struktur, kosakata, yaitu dengan latihan-latihan pemahaman, latihan puisi, latihan pidato, nyanyian atau lakon secara berkali-kali atau berulang-ulang. Kemudian mereka itu menambahkan atau mengulas kembali apa yang tadi ia dengar, seperti itu. Nah, yang kelima, menyimak rekaman fonograf pelajaran yang sama berulang-ulang, termasuk rekaman nyanyian, rekaman drama, seperti itu. Kemudian menyimak pada film-film bicara beberapa kali ini terutama disiapkan para pelajar bahasa dan acara-acara radio, televisi, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh, ikut serta dalam percakapan melalui telepon. Jadi istilahnya ia menyimak apa yang ia dengar di telepon tersebut. Kemudian yang kedelapan, mewawancarai, mengadakan tanya jawab dan dengan orang tertentu. Nah, dengan seperti itu akan tumbuh daya simak yang meningkat. Yang kesembilan, menghadiri kuliah, ceramah, konferensi, dan pertemuan-pertemuan atau perkumpulan bahasa asing. Jadi apabila seseorang mengikuti kegiatan tersebut
dapat menambah daya simaknya, kemudian pemahamannya seperti itu. Terus yang ke-10, turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan spontan yang tidak disiapkan terlebih dahulu, yang memaksa mereka menyimak secara alternatif untuk membuat suatu reaksi yang terdapat suatu pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan oleh mereka seperti itu. Jadi mereka ini yang ikut dalam partisipasi suatu kegiatan, ia akan terbiasa dengan hal-hal menyimak seperti itu. Kemudian turut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok diskusi atau panel. Nah, selain menghadiri partisipasi suatu acara resmi, kelompok-kelompok ini juga ikut berpartisipasi dalam diskusi seperti itu. Jadi menambah daya simaknya. Nah, yang terakhir, pergi menonton permainan. Di situ juga seorang audio juga dapat menyimak apa yang telah ditonton. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nindya Anissa Salsabila. Monggo dipersilahkan. Saya Nindya Anissa Salsabila, NIM J1D0190113. Saya akan menyampaikan materi tentang aneka kegiatan peningkat daya simak. Kegiatan peningkat daya simak yang pertama adalah menyimak konversasi. Demi perbaikan, peningkatan, serta kemajuan dalam menyimak konversasi, kita dapat memanfaatkan berbagai prosedur-prosedur yang ada. Yang pertama, menyiagakan, atau menyuruh anak-anak untuk bersiap dalam perbaikan dan peningkatan dengan cara berdiskusi tentang apa ciri-ciri dan tanda-tanda kurangnya perhatian dalam menyimak. Yang kedua adalah mengadakan norma-norma. Yang ketiga, membuat percakapan kelas dan menerapkan norma-norma itu. Yang keempat, membuat daftar norma bagi menyimak yang sopan. Yang kelima, mengevaluasi hasil percakapan kelas berdasarkan daftar norma yang telah ditentukan. Yang keenam, mendorong siswa untuk mengevaluasi dirinya sendiri berdasarkan norma yang telah ditentukan. Dan yang ketujuh, menunjuk siswa wakil-wakil kelas untuk mengadakan evaluasi kegiatan menyimak berdasarkan norma yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah menyimak apresiasif. Dalam menyimak apresiasif, kita harus mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama adalah keresponsifan dan yang kedua pengolahan serta pengembangan cita rasa. Membaca nyaring atau membaca bersuara biasanya merupakan latar belakang dari menyimak apresiasif. Apabila para penyimak membuat bagan atau sketsa seorang tokoh atau situasi lingkungan yang dilukiskan dalam cerita. Yang kedua, mempantomimkan, memainkan boneka atau wayang, serta mendramatisasikan sebuah cerita. Yang ketiga, secara individual menceritakan atau menuliskan kesimpulan akhir yang original. Dan yang terakhir adalah membuat bunyi-bunyian atau suara ketika seorang guru sedang membacakan sebuah puisi atau cerita yang menjelaskan tentang jenis suara, jenis bunyi, atau kecepatan gerak, seperti terpleset, berlari kencang, dan lain sebagainya. Selain memberikan kesempatan berbicara, guru juga dapat memberikan kesempatan siswa untuk menyimak secara apresiasif pada saat mereka menceritakan kisah-kisah cerita dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah menyaksikan adegan suatu lakon yang telah disajikan kemudian menyusun adegan berikutnya. Yang ketiga, menyimak petunjuk dalam cerita yang dipersiapkan. Dan yang keempat adalah memperhatikan serta mencatat ide-ide yang disarankan oleh puisi atau cerita yang ditentukan. Dalam upaya pengembangan dan pengolahan cita rasa, kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama,
membuat pita rekaman cerita-cerita atau puisi-puisi, kemudian didiskusikan mengenai kualitas-kualitasnya. Yang kedua, melukis atau menggambar pemandangan-pemandangan yang disarankan oleh pilihan terbanyak. Yang ketiga, mengadakan suatu pawai sukses puisi atau cerita antar pribadi atau antar kelas yang didengar selama 2 minggu secara bergiliran. Yang keempat, membuat pawai sukses kelas yang bersamaan dari pertunjukan radio dan televisi. Yang kelima, menyelidiki pendapat umum tentang preferensi acara serupa. 6. Membuat suatu lembaran penilaian secara kooperatif mengenai evaluasi-evaluasi. Dan yang terakhir adalah membentuk suatu komite atau panitia yang akan memberikan pengumuman kemajuan acara-acara pilihan tentang teater lokal pada acara radio maupun televisi. Ya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fiftiniasih, NIM C1D 019-018. Saya akan menyampaikan tentang menyimak eksploratif dan menyimak konsentratif. Yang pertama, menyimak eksploratif. Pengertiannya adalah menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu informasi baru. Berikut merupakan ciri-ciri menyimak eksploratif. Yang pertama, menyimak eksploratif ialah menyimak pemahaman. Pemahaman di sini adalah hasil dari proses kita memahami suatu bahan simakan. Secara umum, prioritas utama dalam menyimak eksploratif adalah untuk memahami suatu bahan simakan. Yang kedua ada menyimak eksploratif membutuhkan konsentrasi tinggi. Konsentrasi ini artinya semua pikiran, baik perasaan, ingatan, difokuskan pada satu objek. Yang ketiga ada menyimak eksploratif ialah memahami bahasa formal. Bahasa formal adalah bahasa yang dilakukan dan digunakan pada situasi formal, contohnya ceramah, diskusi, dan temu ilmiah. Bahasa yang digunakan ini adalah bahasa baku dan resmi yang ditekankan pada makna. Yang keempat atau terakhir adalah hasil dari menyimak eksploratif adalah reproduksi bahan simakan. Reproduksi adalah kita mengungkapkan kembali apa yang telah kita simak. Ada 2 cara mereproduksi bahan simakan. Yang pertama tertulis dan yang kedua ada lisan. Lalu ada strategi menyimak eksploratif. 1. Kita menentukan ide-ide pokok wacana. Untuk mendapatkan suatu gagasan utama, kita harus mengumpulkan ide-ide pokok terlebih dahulu. Yang kedua ada menyimak detail wacana. Yang ketiga adalah mencatat informasi penting. Dan yang keempat atau terakhir mengelompokkan informasi-informasi yang telah kita dapat agar menghasilkan suatu reproduksi bahan simakan yang bisa ditampilkan dan diungkapkan kembali. Manfaat kita melakukan menyimak eksploratif ada 4. Yang pertama, kita dapat menemukan gagasan baru. Yang kedua, kita dapat menemukan informasi baru maupun informasi tambahan ya di dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada menemukan topik-topik baru yang dapat kita kembangkan di masa yang akan datang. Dan yang keempat terakhir, menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. Lalu kita akan membahas menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ialah menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian yang tujuannya untuk mendapatkan suatu pemahaman terhadap bahan simakan. Tujuan kita melakukan kegiatan menyimak konsentratif ada 7. 1. Kita dapat mengikuti petunjuk-petunjuk dalam pembicaraan. Yang kedua, mencari hubungan antar unsur dalam menyimak, misalnya sebab akibat. Yang ketiga, memperoleh suatu pemahaman, seperti tujuan menyimak konsentratif tadi. Dan yang keempat, mencari butir-butir informasi penting dalam bahan menyimak. Yang kelima, merasakan serta menghayati ide-ide pembicara, sasaran maupun pengorganisasinya. Yang keenam, memahami unsur ide-ide sang pembicara. Dan yang ketujuh terakhir, mencari dan mencatat fakta-fakta penting. Contoh menyimak konsentratif adalah seorang siswa yang membaca novel dan
tujuan kita membaca novel adalah untuk menemukan isi dari novel tersebut dan memahami apa yang ada dalam novel tersebut. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dandi. Perkenalkan, nama saya Dandi Dirga Irawan, NIM C1D019023, akan melanjutkan materi mengenai poin sikap guru turut mempertinggi daya simak siswa. Sikap guru dalam mengajar pastilah dapat mempengaruhi para siswa sebagai penyimak. Dalam pengajaran, yang dibutuhkan untuk menyimak hanyalah berbicara atau bercerita. Jika seorang guru pandai berbicara dan sangat menguasai inti dari apa yang dia bicarakan, maka akan mempermudah para siswa dalam menyimaknya. Tetapi, jika seorang guru tidak menguasai materi tentang apa yang dia bicarakan, maka dia akan kurang mampu membicarakan materi tersebut kepada para siswanya, sehingga para siswanya pun akan mengalami kesulitan dalam proses menyimaknya. Lantas, sikap guru seperti apa sajalah yang dapat mempertinggi daya simak siswa? Dalam buku yang berjudul Are You Listening? Karya R.G. Nichols dan Leonard A. Stephen memberi saran-saran atau petunjuk-petunjuk yang diantaranya yaitu 1. Sediakanlah waktu untuk menyimak. Apabila ada seorang murid mengalami kesukaran atau ingin bertanya, maka berikanlah dia kesempatan untuk bertanya. Karena hal itu akan membantu menjelaskan, meningkatkan komunikasi dua arah antara para guru dan siswa tersebut. Yang kedua, berikanlah perhatian. Apabila seseorang sedang mencurahkan isi hatinya, maka biarkanlah semburan kata-kata marah mengalir tanpa ada batasan dan gangguan apapun. Yang ketiga yaitu berilah reaksi lisan yang wajar. Misalnya, apabila ada seseorang yang sedang mencurahkan isi hatinya, sebagai penyimak yang baik, kita sebaiknya yaitu mengangguk-anggukkan kepala dan diam mendengarkannya sebagai bentuk bahwa kita paham mengenai apa yang sedang dia bicarakan. Yang keempat yaitu jangan mengorek-ngorek fakta tambahan. Perlu diketahui adanya perbedaan antara kesudian, kerelaan, dan keingintahuan untuk menyimak suatu informasi. Sebagai penyimak yang baik, hendaklah kita tanamkan mengenai sikap keingintahuan terhadap informasi apa yang hendak kita peroleh, dan dengan mengusahakan tanpa mengorek-ngorek fakta tambahan mengenai apa yang telah kita dengar. Yang kelima yaitu jangan menilai apa yang telah dikatakan. Sebagai seorang penyimak yang baik, hendaklah untuk menghindari pertimbangan-pertimbangan moral dan godaan-godaan menasihati. Tetapi berilah penegasan mengenai cara penyelesaian alternatif. Lalu yang keenam yaitu jangan menghilangkan rasa kepercayaan dan kemampuan seorang pembicara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Lalu, seseorang dikatakan sebagai a good listener atau sebagai penyimak yang baik apabila dia bersikap sopan santun, benar-benar memusatkan perhatian, memperoleh fakta-fakta, menyimak dengan penuh pertimbangan, dan dapat memanfaatkan apa yang telah disimaknya. Sikap guru dapat dituangkan dalam kegiatan-kegiatan di kelas yang dapat meningkatkan daya simak siswa. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu kembangkan serta biasakanlah secara rutin memberi petunjuk-petunjuk hanya sekali saja dalam suatu pelajaran. Yang kedua, sering-seringlah mempergunakan ujian lisan yang menuntut jawaban lebih dari satu kata. Bila perlu, guru dapat mempergunakan teknik program kuis. Yang ketiga, suruh para siswa membuat review lisan terhadap pelajaran hari sebelumnya
yang ditunjukkan bagi anak yang bebas pada hari itu. Yang keempat, latihlah para siswa membuat rangkuman lisan dari suatu informasi yang disajikan dalam suatu film. Yang kelima, bacakanlah suatu paragraf deskriptif, lalu suruh para siswa melukis adegan-adegan yang terdapat di dalamnya. Kemudian, bacakan kembali cerita tersebut sebagai bahan perbandingan terhadap karya mereka. Dan yang keenam yaitu, lakukan suatu permainan lisan dengan jalan memberikan instruksi-instruksi yang mengandung kesukaran secara bertahap. Baik, itu sedikit dari saya. Apabila ada pertanyaan, nanti dapat dijelaskan dalam forum diskusi. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Daslan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Sundari, NIM J1D019025. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kualifikasi guru menyimak. Kualifikasi guru menyimak. Sebelum membahas kualifikasi guru menyimak secara khusus, ada baiknya jika kita membicarakan hal-hal yang ikut menentukan keberhasilan seorang guru bahasa. Nah, mengapa hal ini penting untuk kita ketahui? Karena hal tersebut menentukan masa depan seorang guru dan para siswa. Selanjutnya, berikut materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada tuntutan bagi guru, 2. Gagasan-gagasan yang mampu menolong guru, dan yang ketiga tingkatan menyimak. Masuk kepada pembahasan yang pertama, tuntutan seorang guru. Setiap profesi memiliki tuntutan-tuntutan termasuk dengan keguruan. Beberapa tuntutan bagi seorang guru diantaranya: yang pertama, persiapan dan rencana. Persiapan yang baik terhadap bahan ajar dan metode penyajian yang sesuai sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang efektif. 2. Pengenalan dan penghargaan terhadap perbedaan individu. Guru dituntut untuk mampu mengenali perbedaan-perbedaan murid-muridnya dan mengelompokkan anak-anak didiknya dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yang ketiga, motivasi. Keberhasilan seorang siswa tidak hanya ditentukan berdasarkan kemampuan intelijensi, tetapi juga melalui motivasi. Jadi seorang guru harus mampu memotivasi muridnya agar semangat dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, penguasaan bahan ajar. Guru harus mampu menguasai apa yang akan ia ajarkan kepada muridnya. Untuk itu, ia harus menguasai dengan betul materi yang akan dia ajarkan. Selanjutnya yang kelima, teknik mengajar. Guru harus mampu mengajar menggunakan teknik siasat yang cenderung menggunakan pendekatan atau ancaman positif dengan berbagai metode yang dapat diterapkan. Yang keenam, pengawasan kelas. Guru dapat melakukan pengawasan kelas dengan berada di dalam kelas atau dengan pendekatan despotik dan lalim atau sebagainya. Dan yang terakhir, suasana kelas. Hal ini mencakup ciri-ciri dan mekanis kelas, seperti cahaya dan penerangan, kebersihan, dan fasilitas kelas. Materi yang kedua, yaitu gagasan penolong guru. Berikut 10 gagasan yang mampu menolong guru, khususnya bagi guru muda. Yang pertama, mulailah dengan tepat dan benar. Ciptakan kesan yang baik bagi siswa dan buat mereka merasa bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan, namun ketat pengawasan dan efisien. Kedua, hindarkan kondisi pembuat kekacauan. Buat rencana yang rapi, sabar dan tenang, jaga martabat, beri kejutan pada setiap program yang diajukan, lalu beri siswa rangsangan mental. Yang ketiga, jangan biarkan peristiwa kecil terus berlangsung tanpa koreksi dan perbaikan. Jangan biarkan kelalaian menjadi kebiasaan. Jangan biarkan anak berbuat salah dan berpotensi menjadi kebiasaan yang akan sulit dihilangkan. Yang keempat,
Berlaku dan bertindak bijaksana. Bijaksana adalah seni untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan tenaga dan kerjasama. Yang kelima, berhati-hatilah selalu. Selesaikan masalah dengan tenang dan penuh senyum. Yang keenam, bersikap adil selalu. Ketidakadilan yang dilakukan guru terhadap siswa memberikan kesan yang buruk bagi murid-murid. Yang ketujuh, bergiatlah selalu. Bekerja dengan giat dan tanpa pamrih sampai tujuan tercapai. 8. Bertindak konsekuen. Jangan membuat peraturan yang ketat pada suatu hari untuk kemudian di lain hari tidak dipatuhi lagi. 9. Bertindak tegas. Berani mengambil keputusan dengan tenang agar mampu menyelamatkan dari keadaan gawat. Dan yang ke-10, hindari konflik. Hindari bertengkar dengan anak dan ada baiknya jika memberikan anak kelegaan mental. Salah satunya adalah dengan memberikan ia pilihan. Selanjutnya materi yang ketiga, kualifikasi tingkat menyimak. Kualifikasi seorang guru bahasa khususnya dalam bidang menyimak, Steering Committee of the Modern Language Association menetapkan 3 tingkatan menyimak. Seorang guru bahasa, khususnya pada tingkat sekolah menengah, dikatakan memiliki kualifikasi berikut apabila yang pertama, kualifikasi minimal. Apabila seorang guru mampu menangkap pengertian tentang apa yang dikatakan oleh penutur asli, jika ia mengucapkannya secara hati-hati dan bicara secara sederhana mengenai subjek yang bersifat umum. Yang kedua, kualifikasi baik. Apabila seorang guru mampu memahami percakapan yang mempunyai kecepatan sedang, seperti pada kuliah, ceramah, siaran berita pada radio maupun televisi. Dan terakhir, kualifikasi sangat baik. Apabila seorang guru mampu mengikuti secara tepat, cepat, dan teliti, serta mudah memahami semua jenis ujaran baku seperti percakapan yang cepat, sandiwara, dan bioskop. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Endah Cahyati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Cahyati, NIM J1D019030. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang berupaya menjadi penyimak efektif. Untuk menjadikan diri kita sebagai penyimak efektif, banyak upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, berupayalah meningkatkan kemauan dan keikhlasan untuk menyimak lebih lama dan lebih sering, sehingga kegiatan menyimak itu membudaya di dalam diri kita, bukan sebagai beban ataupun paksaan. Yang kedua, berupayalah menyimak dengan perhatian penuh kepada pembicara dan penuh rasa hormat kepada pembicara, sambil memancing umpan balik darinya agar kita dapat menerima banyak masukan darinya. Yang ketiga, berupayalah menyimak tanpa memberikan evaluasi atau keputusan terlalu dini yang bersifat prematur dan pendek kata. Perbanyaklah kesabaran dan ketenangan agar kita bisa menyimak secara mendalam dan tenggang hati. Yang keempat, berupayalah menyimak secara analitis dengan perilaku tanpa pembelaan diri terhadap pembicara. Jauhilah prasangka-prasangka dan perkecillah stereotip-stereotip yang ada, karena tidak baik untuk menaruh prasangka kepada pembicara. Biarkan nanti fakta yang akan berbicara. Dan yang kelima, yang terakhir, berupayalah untuk menyimak tanda-tanda atau syarat-syarat nonverbal dari pembicara dan carilah ketidakkonsekuenan darinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siska Dwi Oktia. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Oktia dengan NIM J1D019037. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengatasi kendala menyimak. Jadi dalam kegiatan menyimak, jika tidak ada atau kurangnya perhatian kita terhadap pembicara saat menyimak, itu merupakan kendala menyimak yang efektif. Selain itu, terdapat pula sejumlah faktor kendala menyimak yang berasal dari dalam diri penyimak itu sendiri. Kendala-kendala menyimak tersebut tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus, melainkan harus cepat diatasi agar tercapainya kesuksesan atau menyimak yang efektif. Cara mengatasi kendala menyimak adalah seperti yang sudah ada di PPT sebelah kiri saya. Yang pertama adalah jauhkan diri Anda dari sifat egosentrisme.
Sebab sifat egosentrisme akan sangat jelas mengurangi perhatian Anda kepada pembicara saat Anda menyimak. Yang kedua, jangan enggan untuk ikut berpartisipasi atau ikut terlibat dengan orang lain dalam kegiatan berdiskusi, baik yang melibatkan kita sebagai pembicara ataupun sebagai penyimak. Lalu yang ketiga, jangan takut dan khawatir bahwa komunikasi lisan akan dapat merubah pendapat dan pikiran kita. Yang keempat, jangan malu dan ragu untuk meminta penjelasan kepada pembicara ataupun orang lain mengenai materi yang belum kita pahami. Lalu yang kelima, jangan cepat merasa puas terhadap penampilan luar dari si pembicara. Sebab yang harus kita perhatikan adalah pikiran, pendapat, gagasan, serta konsepnya mengenai sesuatu hal. Lalu yang keenam, jangan membuat pertimbangan-pertimbangan yang gegabah dan ceroboh terhadap makna sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara itu. Lalu yang ketujuh, hindari sedapat mungkin kebingungan-kebingungan semantik. Cara untuk menghindari kebingungan-kebingungan semantik adalah kalian bisa meminta penjelasan mengenai materinya kepada pembicara ataupun orang lain mengenai makna yang asing bagi kita, ataupun kita bisa membukanya di dalam kamus. Dan kita juga harus memperkaya atau memperbanyak kosakata kita. Ya, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Vidianti dengan NIM C1D019043. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aneka kaidah peningkatan menyimak. Jadi ada pakar yang mengemukakan beberapa kaidah peningkatan atau kemajuan untuk menyimak, yaitu antara lain yang pertama, kembangkanlah dan tingkatkanlah keinginan menyimak. Jika kita untuk mendengarkan saja malas, maka untuk tahap menyimak kita akan kesulitan, yang mana menyimak itu membutuhkan konsentrasi tinggi atau fokus yang tinggi. Tanpa kita memiliki keinginan atau minat yang besar terhadap menyimak, maka tidak mungkin kita memberikan perhatian yang baik pula kepada pembicara. Lalu yang kedua, bangunlah kebiasaan-kebiasaan menyimak yang baik. Jadikan menyimak sebagai kebutuhan. Misalnya kebutuhan kita untuk mendapatkan informasi atau poin penting yang ada dalam materi tersebut dari pembicara. Yang ketiga yaitu berikan perhatian yang besar dan wajar pada pembicara dan pembicaranya. Tujuannya yaitu agar kita bisa menangkap poin-poin penting atau informasi penting dan hikmah yang ada di dalam materi tersebut. Lalu yang keempat yaitu jangan dulu memberikan penilaian atau evaluasi terhadap pembicara atau materinya. Setelah kita mendapatkan keseluruhan informasi atau gambaran, barulah kita memberikan penilaian yang tepat kepada isi materi tersebut atau kepada pembicaranya. Lalu yang kelima yaitu simaklah gagasan serta konsep pembicara. Di sini tujuannya yaitu agar kita bisa menangkap poin-poin penting atau isi dan bobot dari isi materi tersebut. Bernilai atau tidaknya materi tersebut kitalah sebagai penyimak yang bisa menentukannya. Lalu yang keenam yaitu manfaatkanlah dan gunakanlah kecepatan berpikir secara wajar agar tepat dan mengenai sasaran. Lalu yang ketujuh yaitu manfaatkanlah waktu luang secara bijaksana agar tidak terbuang sia-sia, dan manfaatkanlah kedua telinga pemberian Tuhan yang Maha Esa. Sekian pemaparan dari saya dan teman-teman saya mengenai materi tentang meningkatkan daya simak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.